Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Alvito dengan nomor NIM 2311004. Dan saya Muhammad Tasrif dengan NIM 2311030. Saya Muhammad Tasrif dengan NIM 2311030. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abozar Oktazar Sibuan, NIM saya 2311095. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nasmizar Sugatmiko. Saya dari kelas FB3A, NIM saya 2311067. Terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan format laporan tugas akhir WEB yang berisi pengembangan aplikasi Digital Library. Pertama, ada pendahuluan. Apa itu DigiLib? DigiLib adalah singkatan dari Digital Library, aplikasi berbasis web untuk simulasi pengelolaan perpustakaan digital online. Aplikasi ini dirancang sebagai contoh implementasi mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek serta pemrograman web. Tujuan pengembangan yaitu untuk membantu mahasiswa memahami langkah-langkah teknis dalam membangun aplikasi berbasis web menggunakan teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah ADBO dan pemrograman web. Nama-nama kelompok dan perannya. Yang pertama ada Muhammad Abozar Oktazar Hasibuan dengan nomor NIM 2311095, berperan membuat menu untuk login, register, dan logout. Yang kedua ada Muhammad Tasrif dengan nomor NIM 2311030, berperan membuat menu-menu yang akan digunakan khusus anggota perpustakaan. Yang ketiga, Muhammad Faiz Nasmizar dengan nomor NIM 2311067, berperan membuat menu-menu yang akan digunakan khusus petugas perpustakaan. Yang terakhir, yaitu saya sendiri, Muhammad Fawaz Alvito dengan nomor NIM 2311004, berperan membuat menu yang akan digunakan khusus admin perpustakaan. Yang kedua, fitur utama DigiLib. Yang pertama ada manajemen pengguna yang berisi form registrasi dan login. Ini adalah tampilan dari form login. Dan ini adalah tampilan dari form register. Selanjutnya di sini ada fitur profil untuk mengelola data pribadi setiap pengguna. Ini adalah tampilan dari menu kelola pengguna. Admin bisa menambahkan pengguna, menghapus pengguna, dan mengedit data pengguna. Selanjutnya di sini ada fitur edit data pengguna. Yang kedua, manajemen buku yang berisi CRUD buku oleh petugas, termasuk fitur upload gambar. Di sini petugas bisa menambah buku, mengedit, atau menghapus. Selanjutnya di sini ada fitur edit data buku dan tambah buku, termasuk upload gambar cover buku pada menu kelola buku. Di sini petugas bisa mengedit judul buku, deskripsi buku, penerbit, stok, dan menambahkan cover buku. Selanjutnya di sini ada fitur pencarian buku untuk anggota. Anggota bisa mencari buku berdasarkan judul atau penerbit. Ketiga, pengelolaan pinjam buku. Anggota dapat melakukan peminjaman buku. Ini adalah tampilan dari form peminjaman. Kemudian di sini ada fitur petugas memantau peminjaman buku. Ini adalah tampilan dari halaman daftar peminjaman buku pada petugas. Petugas dapat melihat pengguna yang meminjam buku, tanggal peminjaman, dan status peminjaman buku. Selanjutnya di sini ada fitur admin dapat mengelola data anggota dan data buku. Ini adalah tampilan kelola pengguna pada admin. Admin dapat menambahkan pengguna, menghapus pengguna, dan mengedit data pengguna. Dan ini adalah tampilan dari
kelola buku pada admin. Yang keempat, laporan dan dashboard yang berisi ringkasan data pengguna, buku, dan peminjam. Ini adalah tampilan dari halaman laporan dashboard. Di sini admin dapat melihat jumlah pengguna, jumlah buku, siapa saja yang meminjam buku, dan juga admin dapat mengelola pengguna, misalnya tambah, edit, atau hapus pengguna, dan juga dapat mengelola buku, misalnya tambah, edit, atau menghapus buku. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur dan menu-menu yang terdapat pada website perpustakaan digital yang telah kami buat. Nah, pada tahapan awal, users akan diminta untuk login dengan memasukkan email dan password akun mereka. Jika user belum atau tidak memiliki akun pada perpustakaan digital yang telah kami buat ini, mereka bisa mengklik daftar sekarang di bawah tombol login ini. Nah, setelah kita mengklik daftar sekarang, mereka bisa mengisi form username, email, password, dan konfirmasi password untuk mendaftar atau membuat akun mereka pada website ini. Pada website perpustakaan digital yang telah kami buat ini, terdapat 3 aktor, yaitu anggota, petugas, dan juga admin. Nah, berikut ini adalah halaman untuk aktor anggota. Mereka bisa mengakses menu buku, pinjam buku, dan riwayat peminjaman. Ketika anggota ingin meminjam buku, mereka bisa mengklik menu buku ini, lalu mengklik tombol pinjam. Nah, setelah mengklik tombol pinjam, mereka akan diarahkan ke halaman formulir peminjaman. Setelah masuk ke halaman formulir peminjaman, mereka bisa mengklik tombol konfirmasi peminjaman ini untuk meminjam buku. Nah, setelah mengklik tombol konfirmasi peminjaman, otomatis buku akan terpinjam. Lalu untuk melihat detail buku ini, mereka bisa mengklik gambar atau cover buku pada halaman buku ini. Nah, nanti dia akan menampilkan siapa penerbit buku ini, lalu jumlah stok buku yang ada, dan kapan buku ini diterbitkan. Nah, untuk menu riwayat peminjaman ini adalah riwayat peminjaman buku yang telah dipinjam oleh anggota tersebut. Pada halaman buku ini terdapat juga fitur pencarian buku. Mereka bisa mencari buku yang mereka inginkan, seperti berikut ini. Maka otomatis dia akan menampilkan buku yang mereka cari. Selanjutnya untuk aktor petugas. Nah, jika petugas sudah login, mereka akan ditampilkan halaman berikut ini dan juga menu riwayat peminjaman dan dashboard. Pada halaman riwayat peminjaman, petugas dapat melihat daftar peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota. Lalu, pada halaman dashboard, petugas dapat melihat total buku, total anggota, dan total buku yang dipinjam oleh anggota. Pada halaman dashboard ini juga terdapat fitur kelola buku. Jika mereka mengklik kelola buku ini, maka akan menuju ke halaman kelola buku. Pada halaman kelola buku ini, mereka bisa mengedit data buku dan juga menghapus buku yang ada pada website ini. Mereka juga bisa menambah buku baru pada website ini. Ketika petugas mengklik edit buku, sistem akan menampilkan form pengeditan buku. Jadi petugas dapat mengubah judul buku dan bisa mengubah deskripsi buku, mengubah penerbit, dan juga jumlah stok buku yang ada pada website ini. Nah, pada form edit buku ini mereka juga bisa menambahkan image URL. Nah, image URL ini dia berfungsi untuk menampilkan cover buku. Karena kita berada di form edit,
Jadi dia sudah ada image URL-nya yang saya tambahkan. Jika kita ingin mengubah, maka kita harus siapkan dulu URL atau link image-nya untuk mengubah cover buku ini. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Lalu nanti akan muncul notifikasi buku berhasil diupdate. Nah, seperti itu. Jika kita ingin menghapus, maka kita bisa mengklik hapus ini. Lalu nanti dia muncul pop-up, yakin hapus buku. Nah, jika kita mengklik tombol OK ini, dia akan terhapus. Dan ketika kita mengklik tombol cancel, dia tidak akan terhapus. Kita klik tombol cancel saja karena kita tidak mau menghapus buku yang ada pada website ini. Selanjutnya untuk tombol tambah buku ini, ketika petugas mengkliknya, sistem akan menampilkan form tambah buku baru, yaitu dia menyuruh memasukkan judul buku, penerbit, stok buku, deskripsi, dan URL gambar. Dan untuk yang terakhir, dia meminta kita untuk memasukkan tahun terbit. Setelah kita mengisi seluruh form ini, kita bisa mengklik tambah buku untuk menambah buku. Nah, image URL ini yang sudah saya beritahu sebelumnya, dia berfungsi untuk menambah atau membuat cover pada website ini. Kita klik batal. Nah, itu saja menu-menu dan fitur-fitur yang ada pada aktor petugas. Selanjutnya untuk aktor admin. Ketika admin sudah atau telah login, mereka akan menuju ke halaman berikut ini. Dan pada halaman ini mereka bisa mengakses menu kelola pengguna, kelola buku, dan dashboard. Pada menu kelola pengguna, mereka bisa mengedit data pengguna dan menghapus data pengguna. Jika admin mengklik icon ini, sistem akan menampilkan form edit pengguna. Jadi admin dapat mengubah data username, data email, juga bisa mengubah atau membuat password baru. Mereka juga bisa mengubah role pengguna sistem informasi perpustakaan digital ini. Nah, jika sudah kita ubah, misalnya kita ubah menjadi admin 1. Lalu kita simpan. Maka jika sudah kita klik simpan, nanti dia akan muncul notifikasi pengguna berhasil diperbarui. Berarti data penggunanya ini sudah kita perbarui atau berhasil diperbarui. Nah, kalau kita klik ikon sampah ini, berarti kita ingin menghapus data pengguna yang ada pada sistem informasi perpustakaan digital ini. Nah, nanti dia akan muncul pop-up, apakah Anda yakin ingin menghapus pengguna ini? Nah, jika kita ingin menghapus data tersebut, kita bisa mengklik tombol OK. Jika kita tidak ingin menghapusnya, kita bisa klik tombol cancel ini. Pada halaman kelola pengguna ini, kita juga bisa menambah pengguna. Jadi, admin bisa menambah pengguna dengan mengklik tombol atau button tambah pengguna. Lalu nanti sistem akan menampilkan form tambah pengguna baru. Lalu admin akan mengisi username ini seperti berikut ini. Jadi kita akan menambah misalnya anggota baru. Itu kita beri nama anggota 1. Lalu emailnya kita beri anggota1gmail.com. Untuk passwordnya dia harus minimal 8 karakter. Jadi kita isi 1-8 saja. Nah, lalu ulangi passwordnya. Kita pilih role anggota. Lalu klik simpan.
maka pengguna berhasil ditambahkan. Nah, jadi dia ada pada kolom ID nomor 4 ini, anggota 1 sebagai anggota. Selanjutnya, untuk menu dashboard, admin dapat melihat total keseluruhan data-data yang ada pada sistem informasi perpustakaan digital ini. Dia bisa melihat total anggota, baik dari anggota maupun petugas. Dan admin juga bisa melihat total buku dan juga total stok buku yang tersedia pada sistem informasi perpustakaan digital ini. Kemudian admin juga bisa melihat total peminjaman buku yang ada pada website ini. Nah, pada menu dashboard ini juga terdapat shortcut untuk menuju ke halaman kelola pengguna dan kelola buku. Itu saja fitur-fitur dan menu yang terdapat pada aktor admin. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan langkah-langkah teknis. Pertama, ada persiapan lingkungan. Supaya yang dibutuhkan adalah Exam, PHP, SQL. Kedua, ada browsernya, bisa Chrome atau Mozilla Firefox. Terus, tiga, kode editornya. Itu bisa memakai Visual Studio Code atau C++. Lalu langkah instalasinya, pastikan XMPP install dan berjalan dengan modul Apache dan MySQL aktif. Lalu ekstrak folder aplikasi ke direktori htdocs di SAM. Lalu ada konfigurasi database. Buka phpMyAdmin melalui browser, database bernama perpustakaan, import file SQL, misalnya perpustakaan SQL, itu di sini. Lalu menjalankan aplikasi, browser dan akses URL. Ini linknya. Yang kedua, login menggunakan akun berikutnya untuk anggota, user, untuk tugas. Dan ini untuk admin. Lanjut ke penjelasan fitur. Pertama, registrasi dan login. Tujuannya adalah mengelola akses pengguna sesuai dengan peran. Nah, ini adalah user interface-nya. Dan ini adalah script atau kodenya. Yang pertama adalah session start, memulai sesi untuk melacak status login. Lalu yang kedua adalah cek status loginnya di sini. Jika pengguna sudah menggunakan login, akan diarahkan ke header. Nih. Lalu ada cek database, koneksi ke database-nya. Untuk ke MySQL-nya. Jika gagal akan error, ditambahkan misalnya error atau koneksi gagal. Lalu ada ini validasi login ini. Validasi login untuk memproses data input pengguna, mengecek apakah emailnya dan passwordnya kosong atau enggak, lalu mencari data pengguna di database berdasarkan email menggunakan prepare statement. Itu adalah keamanan dari SQL-nya. Nah, jika pengguna ditemukan, mengecek passwordnya akan sesuai. Lalu jika tidak ya ditemukan atau passwordnya salah. Nah, gitu. Ini udah Nah, ini ada mana password. Nah, ini password. Ini login kalau berhasil. Dan ini jika berhasil akan disimpan di sini. Jika berhasil, kalau login salah ya passwordnya salah. Lanjut, registrasi anggota. Ini form registrasi dan ini codingannya sama. Dimulai dengan session start untuk memulai sesi PHP dan untuk melacak siapa aja yang login. Lalu ada cek sama ada status login juga di sini, sama seperti di atas. Ini untuk koneksi ke database-nya. Jika gagal sama akan error. Ini yang di MySQL-nya, phpMyAdmin-nya. Ini nama database-nya, perpustakaan. Lalu ada proses registrasi. Nah,
Nah, ini proses registrasi mengambil data input dari form registrasi, yaitu username, email, password, lalu ada confirm, sama melakukan sanitasi. Nih. Oke, lanjut. Ada validasi input. Ini validasi input karena semua field harus diisi. Nih. Dan password dan konfirmasi passwordnya harus sama. Ini di awal biasanya. Nih, konfirmasi password dan bisa kan habis masukin pakai ada confirm passwordnya. Apa harus sama dan minimal ada karakternya. Minimal 8 karakter nih. Lalu ada duplikasi. Username atau email cek ini mengecek apakah username atau email sudah terdaftar di database. Lalu ada menyimpan data pengguna ini. Jika data valid dan tidak ada duplikasi, akan disimpan ke table user dengan role anggota. Setelah berhasil, diarahkan ke halaman login. Ini jika berhasil. Jika gagal, akan lagi. Lanjut. Manajemen buku. Manajemen buku seperti ini user interface-nya. Di sini petugas dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus produk. Oke, ini sama. Mulai dengan session start, sama seperti di atas, lalu ini koneksi ke database-nya. Nah, ini validasi juga request dan parameternya. Memastikan pengguna menggunakan metode get dan mengecek ID buku. Mengecek apakah ID buku valid, Jika tidak valid, akan ditampilkan error atau kembali ke halaman pengelola. Ada ini fungsi hapus buku dan data peminjaman. Ini fungsi ini untuk mengecek apakah ada yang dihapus, data pinjaman terkait buku pinjaman. Lalu ada data dari tabel buku, menggunakan transaksi untuk memastikan kedua operasi berhasil atau dibatalkan jika salah atau gagal. Nih. Nah, jika pengembalian berhasil, kodenya akan true. Sebaliknya, jika gagal akan false. Oke. True. Ini berhasil. Jika berhasil, true. Jika false akan false. Lalu ada proses mengecek apakah buku tersedia di database. Jika tersedia, memanggil fungsi untuk menghapus buku dan data peminjaman. Lalu ada menyimpan pesan sukses atau error sesi. Dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman kelola buku. Dan ini terakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari website perpustakaan digital. Gambar tersebut adalah halaman kelola buku. Selanjutnya, di sini dari kode pemrograman PHP ya teman-teman. Dari barisan pertama hingga 7, ini menjelaskan dari session start ini memulai sesi pengguna ya teman-teman. Dan ini if reset session role petugas. Ini jika teman-teman mempunyai misalnya pengguna ini mempunyai role petugas, maka memasuki halaman petugas ya teman-teman. Jika tidak, maka pengguna akan dialihkan ke halaman login lagi ya teman-teman, karena menggunakan header ya teman-teman. Nah, selanjutnya barisan ke-9, koneksi NeoMySQL localhost prod perpustakaan. Barisan ini menjelaskan koneksi ke database ya teman-teman menggunakan NeoMySQL. Barisan 11 hingga 13 menjelaskan jika mode edit aktif, maka terdapat parameter edit di URL ya teman-teman. Nah, terus barisan ke-12, jika modal tambah aktif,
maka terdapat parameter tambah buku di URL. Nah, edit underscore buku sama dengan 0 ini menjelaskan variabel ini digunakan untuk menentukan apakah fitur mode edit dan tambah buku sedang digunakan ya teman-teman. Oke, berikutnya barisan 15 hingga 16 query select from buku order by judul. Ini digunakan untuk mengambil semua data buku dari database diurutkan berdasarkan judul buku ya teman-teman. Nah, terus MySQL query ini hasil query disimpan di variabel result ya teman-teman, ditampilkan di halaman barisan 18 hingga 26. Di sini saya akan menjelaskannya. Jika mode edit aktif, mode edit ini aktif, maka data buku berdasarkan ID ID berdasarkan ID diambil dari database ya teman-teman. Nah, di sini koneksi edit query ini. Nah, query menggunakan pararet Query menggunakan pararet untuk mencegah serangan dari SQL injection ya teman-teman. Berikutnya data buku. Berikutnya ini SQL injection ini untuk mengamankan dari serangan SQL injection ya teman-teman. Ini dari 1, 2 ya. Oke, berikutnya data buku diambil disimpan dalam variabel edit buku. Nah, ini untuk ditampilkan di from edit from edit. Oke, selanjutnya pesan notifikasi. Nah, saya akan menjelaskannya. Di sini sukses. Ini pesan untuk sukses ya teman-teman. Dan di sini pesan untuk error. Nah, unset session success message, session error message. Nah, ini setelah ditampilkan pesan dihapus menggunakan unset ya teman-teman nih. Ini unset ini buka kurung, tutup kurung agar tidak muncul kembali. Berikutnya halaman edit buku ya teman-teman. Gambar tersebut adalah halaman edit buku. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari kode pemrograman PHP-nya. Di sini session start ini adalah memulai sesi pengguna. If isn't session role in array session role petugas dan admin. Nah, sekarang ada dua. Tadi di atas itu ada petugas saja, dan di sini dua ya teman-teman. Role-nya itu sebagai admin juga bisa untuk mengecek edit bukunya. Nah, di sini jika teman-teman pengguna mempunyai role petugas dan admin, maka bisa mengusahakan halaman tersebut. Nah, jika tidak, maka halaman berikut pengguna akan dikembalikan ke halaman login ya teman-teman. Oke, berikutnya koneksi MySQL localhost root perpustakaan. Nah, jika koneksi ke database perpustakaan menggunakan MySQL. Selanjutnya, if server request method post header location kelola buku exit ini menjelaskan memastikan request adalah post nih. Request adalah post. Jika bukan, pengguna diarahkan kembali ke halaman kelola buku ya teman-teman. Oke, selanjutnya barisan 16 hingga 39. Di sini saya akan menjelaskan dari ID, judul, penerbit, stok, pendeskripsi URL. Ini diambil dari form post ya teman-teman. Nah, menggunakan filter input. Oke. Untuk divalidasi ID dan stoknya. Nah, ini misalkan ID ini harus validasi ya teman-teman, dan stok ini harus divalidasi juga. Judul tidak boleh harus kosong ya teman-teman. Penerbit tidak boleh kosong, dan deskripsi tidak boleh kosong. URL apalagi tidak boleh kosong. Dan berikut error. Ini error, ID tidak valid, judul tidak valid. Nah, di sini menggambarkan bahwa jika teman-teman salah atau belum mengisinya, nah
maka diarahkan lagi ke judul ID buku tidak valid, judul buku tidak harus diisi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sesuaikan teman-teman mengisi judul bukunya yang harus diisi. Kalau tidak sesuai, maka dia harus ada error tersebut ya, atau peringatan lah. Oke. Situ selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari halaman 47 nih. 47 hingga 73. 47 update buku, set judul, penerbit, deskripsi, image, URL, stok, dan where ID. Nah, ini menggunakan menggunakan update untuk memperbarui data buku berdasarkan ID ya teman-teman. Berdasarkan ID, statement, MySQL, parallel, koneksi, query. Nah, jadi seperti yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan, data ini yang diperbarui, data ini ya, yang diupdate nih, sudah diperbarui nih. Nah, terus menggunakan MySQL parallel untuk mencegah SQL injection. Jadi seperti itu. Dan bin parameter nih dengan tipe data SSSSIII. Nah, judul, penerbit, deskripsi, URL, stok, ID. Selanjutnya jika berhasil, pesan sukses disimpan. Nih, jika berhasil, pesan sukses disimpan di sesi pengguna, diarahkan kembali ke halaman kelola buku. Oke. Nah, jika gagal nih, nah pesan error disimpan dan ditampilkan di login atau debug ya teman-teman. Nah, ini jika error nih, jika gagal, maka akan ditampilkan ke halaman login atau debug, atau kembalilah ya teman-teman untuk mengisi ulangnya lagi. Jadi berikut ini adalah nih akan dikembalikan ke halaman kelola buku jika berhasil. Nih. Berikutnya adalah MySQL statement close. Ini adalah penutupan dari kode tersebut ya teman-teman. Berikutnya adalah fitur tambahkan buku baru. Nah, gambar tersebut adalah tambah buku baru. Oke, selanjutnya saya akan mau menjelaskan kode pemrograman PHP tersebut ya teman-teman. Nah, barisan 1 hingga 7 ini sudah saya jelaskan dari awal. Memulai sesi pengguna ya. Ini memvalidasi role sebagai petugas dan admin. Jika bukan, maka pengguna akan dilanjutkan ke halaman login. Nah, ini mengkoneksi database menggunakan MySQL ya teman-teman nih, perpustakaan. Request method post, ini request adalah post. Jika gagal nih, maka dialihkan ke kelola buku nih, exit. Oke, selanjutnya barisan 16 hingga 35 ya teman-teman nih, 35. Nah, di sini judul, penerbit, stok, deskripsi, tahun terbit, URL, gambar. Nah, jika ini kode tersebut, jika teman-teman ini tidak mengisinya, maka harus diisi ya teman-teman. Jadi ada tulisan kayak tidak boleh kosong. Nah, jadi seperti itu. Nih, tidak boleh kosong, penerbit tidak boleh kosong, dan filter ini, stok filter input harus divalidasi, dan deskripsi harus tidak boleh kosong, tahun penerbit harus divalidasi, URL, gambar tidak boleh kosong. Nah, judul buku harus diisi. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian teman-teman belum mengisi atau salah atau mengisinya, nah maka ada tulisan error seperti ini ya teman-teman, yang saya sudah perlihatkan. Ini penerbit buku harus diisi, stok buku tidak valid. Nah, ini tidak valid ini karena pengguna memasuki stok buku yang tidak sama dengan kelola buku ya teman-teman, maka akan dituliskan stok buku tidak valid. Oke. Selanjutnya itu adalah tambahkan buku error nih, header, location buku. Nah, ini kalau pengguna error maka akan dikembalikan ke kelola buku atau tambah buku baru ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya
dari halaman 43 hingga 72 ya teman-teman, sampai ini 72. Nah, di sini menjelaskan menggunakan ini insert into untuk menambahkan data buku ke tabel buku ya teman-teman. Ini judul, penerbit, stok, deskripsi, tahun terbit, grade, rules, terus waktu data yang ditambahkan judul penerbit ini. Nah, waktu yang ditambahkan menggunakan statement parallel math SQL koneksi query. Nah, ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menghindari SQL, untuk mencegah SQL injection ya teman-teman. Ini MySQL STMT bin parem. Ini adalah bin ini parameter dengan tipe variabel dengan tipe data SSSI. Nah, jadi judul, penerbit, stok, deskripsi ini adalah data, dan result MySQL statement execute ini menjelaskan data yang Anda sudah buat di sini, maka disimpan dengan result ya teman-teman. Terus sudah seperti itu. Nah, jika berhasil, pesan sukses disimpan di sesi dan pengguna diarahkan kembali ke halaman kelola buku ya teman-teman. Nah, jika berhasil, maka diarahkan kembali ke halaman kelola buku. Nah, jika gagal menambahkan buku MySQL error koneksi, maka dicatat di login dan ditampilkan kepada pengguna. Jika gagal itu ya teman-teman, maka akan ditampilkan lagi ke halaman sebelumnya, dia yang sebelum mengisi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, statement ini ditutup oleh statement close MySQL. Nah, teman-teman udah saya jelaskan juga nih header location buku tambah buku. Ini jika dia gagal nih ya teman-teman. Nah, jadi akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini menggunakan header ya teman-teman. Nah, finally it is set statement MySQL statement close. Nah, statement ini ditutup dengan menggunakan statement MySQL statement close. Oke, itu saja. Selanjutnya saya alihkan kepada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel database beserta struktur tabelnya yang ada pada sistem informasi perpustakaan digital yang telah kami buat. Nah, untuk tabel database-nya itu terdapat 3 tabel, yaitu tabel buku, peminjam, dan users. Untuk struktur tabel yang pertama yaitu tabel users. Nah, pada tabel user ini terdapat kolom ID, username, password, email, role, dan created. Untuk kolom ID kita menggunakan tipe data integer dan keterangannya dia sebagai primary key auto increment. Lalu untuk kolom username kita menggunakan tipe data varchar. Untuk keterangannya username ini dia sebagai nama pengguna. Lalu untuk kolom password kita menggunakan tipe data varchar juga. Keterangannya dia sebagai password yang terenkripsi. Lalu selanjutnya untuk kolom email kita menggunakan tipe data varchar juga. Untuk keterangannya dia sebagai email pengguna. Nah, untuk kolom role kita menggunakan tipe data enum. Keterangannya dia terdapat 3 level, yaitu dia sebagai admin, petugas, dan anggota. Lalu untuk kolom create add ini kita menggunakan tipe data timestamp. Keterangannya dia sebagai current timestamp. Selanjutnya untuk struktur tabel yang kedua yaitu tabel buku. Nah, pada tabel buku ini dia terdapat kolom ID, judul, tahun terbit, penerbit, stok, deskripsi, image URL, dan created. Nah, untuk pada kolom ID ini kita menggunakan tipe data integer. Keterangannya dia sebagai primary key dan auto increment. Pada kolom judul kita menggunakan tipe data varchar.
Keterangannya dia sebagai judul buku. Lalu untuk tahun terbit, kita menggunakan tipe data year. Keterangannya dia sebagai tahun terbit buku. Selanjutnya untuk kolom penerbit, kita menggunakan tipe data varchar juga. Keterangannya dia sebagai penerbit buku. Untuk kolom stok, kita menggunakan tipe data integer. Keterangannya dia sebagai stok buku. Lalu untuk deskripsi, kita menggunakan tipe data teks. Ya, untuk keterangan tambahan. Lalu untuk kolom img_url ini kita menggunakan tipe data varchar. Keterangannya dia sebagai link untuk upload cover buku. Lalu untuk kolom yang terakhir yaitu create add ini kita menggunakan tipe data timestamp. Dia keterangannya sebagai current timestamp. Selanjutnya struktur tabel database yang terakhir yaitu tabel peminjam. Nah, pada tabel peminjam ini dia terdapat kolom ID, user ID, buku ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Pada kolom ID ini kita menggunakan tipe data integer. Keterangannya dia sebagai primary key dan auto increment. Lalu untuk kolom user ID kita menggunakan tipe data integer juga. Keterangannya dia sebagai foreign key ke table users pada kolom ID. Lalu untuk kolom buku ID kita menggunakan tipe data integer juga. Keterangannya dia sebagai foreign key juga ke table buku pada kolom ID. Lalu untuk kolom tanggal pinjam kita menggunakan tipe data date. Keterangannya dia sebagai tanggal pinjam buku. Selanjutnya untuk tanggal kembali kita menggunakan tipe data date juga. Dia sebagai tanggal pengembalian buku. Untuk kolom yang terakhir yaitu status kita menggunakan tipe data enum. Nah, dia status ini keterangannya sebagai 2 level yaitu dipinjam dan dikembalikan. Selanjutnya berikut ini adalah kode pemrograman routing dan navigation pada web sistem informasi perpustakaan digital yang telah kami buat. Nah, pada baris ke-1 hingga ke 15 ini adalah kode pemrograman routing dan navigation untuk anggota. Nah, ketika anggota itu login, dia akan ditampilkan menu buku, pinjam buku, dan menu riwayat peminjaman. Nah, pada saat anggota ini mengklik salah satu ketiga menu ini, dia akan menuju ke halaman menu yang dia klik. Begitu pula untuk petugas. Ketika petugas itu login, dia akan ditampilkan menu riwayat peminjaman dan menu dashboard. Nah, pada saat petugas mengklik salah satu menu ini, dia akan menuju ke halaman menu yang dia klik. Dan untuk admin, dia login, akan ditampilkan menu kelola pengguna, kelola buku, dan dashboard. Nah, pada saat admin mengklik salah satu ketiga menu ini, dia akan menuju ke halaman menu yang diklik tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Pengembangan aplikasi perpustakaan digital adalah inovasi penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan perpustakaan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengakses koleksi perpustakaan secara online, mencari informasi dengan cepat, dan memanfaatkan berbagai fitur interaktif seperti peminjaman buku dan pembaruan koleksi terbaru. Beberapa poin utama dalam pengembangan aplikasi perpustakaan digital sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada desain antarmuka pengguna. Membuat aplikasi yang mudah digunakan dan menarik secara visual untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua, fitur fungsional, yaitu menyediakan fitur pencarian canggih, peminjaman buku digital, pengelolaan akun pengguna. Yang ketiga, kompatibilitas platform, yaitu mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan di berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, dan komputer. Yang keempat, pengelolaan konten, yaitu mengintegrasikan koleksi perpustakaan secara digital, termasuk buku, jurnal, artikel, dan multimedia dengan memperhatikan hak cipta.
Dengan aplikasi perpustakaan digital ini, perpustakaan dapat menjangkau lebih banyak pengguna, meningkatkan minat baca, dan memperkuat literasi digital. Di masa depan, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk personalisasi layanan dan analitik data untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk salah pengucapan atau kata, kita mohon maaf.